Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang saya muliakan, sambil beriktikaf kita melakukan pengajian rutin yang kepada saya dipercayakan mengenai perkembangan pemikiran fikih yang insya Allah akan kita mulai dari masa Rasul. Karena ini berbicara tentang perkembangan pemikiran, maka saya akan memperhatikan aspek sejarah perkembangan dari berbagai aturan di dalam fikih yang insya Allah saya rencanakan akan kita mulai dengan salat, dengan ibadah salat. Untuk ini saya ingin mengingatkan kita semua, saya mohon maaf kalau ini saya ingatkan walaupun barangkali ini terus-menerus ada dalam kesadaran kita, bahwa kita di Indonesia, di Aceh, bahkan di dunia sedang menderita musibah COVID-19. Bencana ini adalah bencana dunia. Wabah ini merata di seluruh dunia. Ini bukan hoak, bukan main-main. Buktinya itu mudah sekali. Saya sudah pernah katakan sebelum ini, buktinya banyak sekali. Saya hanya ingin mengingatkan kita cara yang paling aman untuk menghindarinya, di samping menjaga kesehatan secara baik. Ini yang khusus untuk penyakit ini adalah memakai masker, menjaga kebersihan anggota tubuh, terutama tangan. Sebelum menyentuh wajah, hendaknya kita basuh dengan sabun, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Hadirin jamaah yang terhormat, ibadah salat dalam Islam itu sangat penting. Nah, jadi itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Dalam hadis-hadis lain disebutkan tanda seorang muslim dengan bukan muslim adalah pada penerimaan akan salat. Orang yang mengingkari salat itu kafir. Orang yang tidak mengerjakan salat, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, ini juga bisa mengakibatkan kekufuran. Ibadah salat sudah diwajibkan Allah kepada Rasulullah menurut beberapa riwayat sejak wahyu pertama turun. Ya, walaupun ini barangkali tidak ada dalil, tidak ada bukti yang menguatkannya, tetapi ada yang berpendapat seperti itu. Kalau kita lihat Al-Quran, perintah mendirikan salat ini difahami. Itu dari wahyu surat Al-Muzammil yang tadi sudah saya bacakan. Jadi di situ disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah pada malam hari untuk mengerjakan salat. Ya, jadi kerjakan salat pada malam hari. Seberapa sanggup. Jadi ini perintah ini betul bukan salat. Dalam ayat ini tidak disebutkan kata-kata salat, tapi para ulama memahami bangun tengah malam di sini adalah untuk mengerjakan salat. Di ujung ayat itu disebutkan lagi, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail laili wa nisfahu wa thulutsahu. Allah tahu engkau tidak sanggup mengerjakan salat itu secara persis. Bisa jadi sampai sepertiga malam, bisa jadi kurang dari itu, engkau tidak tahu. Dan itu dimaafkan.
Jadi ini ayat yang pertama. Jadi karena ini ayat yang pertama, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa pada awalnya salat yang diwajib dikerjakan umat Islam, salat yang mesti dikerjakan oleh umat Islam adalah salat malam. Itulah salat yang pertama diwajibkan Allah kepada umat Islam. Rasulullah mengajarkan salat ini kepada sahabat-sahabatnya di rumah Arqam, yang kita sebut dengan Darul Arqam. Jadi di rumah Arqam. Dar dalam bahasa Arab yang saya baca itu komplek. Tapi kalau disebut bait itu satu. Jadi kalau umpamanya ada satu rumah itu bait. Tapi kalau ada beberapa rumah satu komplek dipagar atau dijaga itu disebut dengan dar. Jadi rumah Arqam ini itu komplek. Di situ ada beberapa rumah. Jadi bukan satu saja. Jadi di dalam komplek inilah Nabi mengajarkan ibadah salat kepada kaum muslimin, mengerjakan salat bersama-sama dengan mereka, mengajarkan ayat-ayat Al-Quran yang turun juga di rumah Arqam ini. Hadirin jamaah yang terhormat, jadi Nabi mengerjakan salat pada malam hari bersama sahabatnya, itu kita tidak tahu persis berapa lama yang seperti itu. Itu tidak kita ketahui. Sebagian menyatakan itu dikerjakan Nabi mulai dari turun wahyu terus menerus sampai dengan hijrah ke Madinah. Ya kecuali ada halangan, tetapi secara rutin seperti itu. Ini kita tidak tahu. Jadi itu pendapat jumhur ulama. Tapi ada juga riwayat yang menyatakan bahwa pada awal Islam salat yang wajib itu adalah salat subuh dan salat asar. Itu salat yang wajib. Jadi ada salat malam hari atau pagi hari dan ada salat pada sore hari atau menjelang malam. Ini ada pendapat. Tapi saya ulangi kembali, buku yang saya baca menyatakan salat yang pertama dikerjakan Nabi itu adalah salat malam. Itu yang wajib. Salat fardu 5 kali sehari semalam ini baru diwajibkan ketika Isra Mi'raj. Waktu inilah salat 5 kali sehari semalam mulai diwajibkan. Isra dan Mi'raj ini sebuah peristiwa yang bisa kita sebut itu bukan fisik, non fisik. Ini bisa kita sebut juga peristiwa atau pengalaman spiritual. Jadi pengalaman Nabi, pengalaman batin Nabi. Karena pergi ke Sidratul Muntaha itu tidak ada bukti fisiknya. Jadi kalau umpamanya Nabi berperang, itu ada jenazah korban, ada orang syahid, ada rampasan perang, ada tempat pertempurannya. Tapi Isra Mi'raj itu tidak ada. Tidak ada bukti apapun yang bisa kita tunjukkan bahwa Nabi Muhammad betul-betul secara fisik sudah mengerjakan Isra dan Mi'raj. Itu tidak ada. Kita mempercayai Nabi mengerjakan Isra dan Mi'raj karena ada ayat Quran yang menceritakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Jadi Allah membawa Nabi, menugaskan Nabi, memberi kesempatan kepada Nabi untuk berjalan pada malam hari dari Baitul Haram, dari Masjid Haram ke Baitul Maqdis. Ini diceritakan di surat Isra. Sedangkan perjalanan Mi'raj dari Masjid Haram sampai ke Sidratul Muntaha itu tidak diceritakan di surat Isra. Tapi itu diceritakan di surat An-Najm. Itu diceritakan di sana bahwa walaqad ra'ahu nazratan ukhra inda Sidratil Muntaha. Jadi di situ disebutkan bahwa Nabi pergi dibawa
berkunjung ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini sebetulnya ya kita menyebutnya Sidratul Muntaha, tapi kalau kita terjemahkan itu tempat paling ujung yang bisa kita capai. Begitu kira-kira maksudnya. Jadi itu bukan nama tempat, tapi posisi. Ya, itu di mana? Sebelah barat, ujung barat. Di mana ujung barat? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu persis. Itu tempat yang bisa dicapai oleh manusia. Nah ini. Nah, jadi Isra Mi'raj itu peristiwa spiritual. Jadi apakah Nabi mengerjakannya dengan fisik atau mengerjakannya dengan ruh saja, itu wallahu a'lam. Itu tidak bisa kita buktikan. Jadi apapun pilihan kita, silakan saja. Jadi kalau kita percaya Nabi pergi dengan tubuhnya ke sana, silakan. Itu boleh. Tapi kalau ada saudara kita yang mengaku, oh saya tidak percaya Nabi pergi dengan fisiknya, saya hanya percaya Nabi pergi dengan ruh, silakan saja. Itu juga tidak menyalahi iman apa-apa. Silakan. Karena itu bagian dari keimanan, tetapi bukan inti keimanan. Itu bagian dari keimanan yang kita bisa berbeda pendapat. Yang mesti kita percayai, Nabi melakukan Isra dan Mi'raj karena Quran menceritakannya. Itu saja. Nabi melakukannya. Bagaimana dia lakukan, berapa jam dia pergi, berapa menit dia pergi, berapa, wallahu a'lam. Itu bahan diskusi yang tidak bisa kita selesaikan karena tidak ada data yang bisa kita pegang. Tidak ada datanya. Dalam cerita Isra dan Mi'raj di dalam hadis, ya hadis bukan Quran, itu diceritakan ketika Nabi turun dari Arasy mau ke bumi, mau pulang, bertemu dengan Nabi Musa. Dia tanya, apa hadiah yang kamu dapat? Itu dikatakan, kami diperintahkan mengerjakan salat 50 kali. Jadi kata Nabi Musa dalam hadis ini, itu terlalu berat. Umatmu tidak sanggup, umatku saja tidak sanggup, apalagi umat kamu. Nah, jadi ya balik lagi. Nah, begitulah pada akhirnya umat Islam hanya diwajibkan salat 5 kali sehari semalam. Dan dalam Isra Mi'raj ini banyak lagi cerita-cerita yang lain, ya, yang dilihat oleh Nabi. Dan ini kita terima sebagai bagian dari keimanan. Jadi hadis-hadis ini kita terima bukan sebagai kebenaran faktual yang bisa dibuktikan secara fisik, tapi itu bagian dari perjalanan rohani yang kita akui karena Quran menceritakannya, karena hadis menceritakannya. Ada kritik kepada hadis-hadis ini. Ini saya singgung sedikit walaupun kita berbicara tentang salat. Ada kritik. Dan sampai batas tertentu layak kita pertimbangkan. Umpamanya, kenapa Nabi Musa bukan Nabi Ibrahim umpamanya yang memerintahkan Nabi untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi di sini ada keraguan-raguan pada sebagian peneliti, sehingga kisah bahwa Nabi Muhammad mendapat salat 5 kali sehari itu atas saran dari Nabi Musa. Sebagai Rasul semuanya kita hargai, tidak ada masalah. Semua Rasul itu adalah Rasulullah SAW. Semua Rasulullah, semuanya diberi tugas oleh Allah, dihargai. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, itu semuanya rasul-rasul yang besar. Kita sebut dengan ulul azmi. Tetapi dalam kajian Islam ada yang disebut dengan Israiliyat. Jadi kisah-kisah Yahudi yang masuk ke dalam Islam dan itu merusak agama Islam. Itu banyak. Dalam tafsir ada, dalam hadis ada, dalam cerita-cerita juga banyak. Nah, jadi kita diminta hati-hati untuk menerima riwayat-riwayat yang kuat dugaan itu Israiliyat. Nah, jadi apa ciri Israiliyat ini? Salah satu ciri Israiliyat itu cerita itu tidak penting. Cerita itu tidak penting.
tetapi mungkin menarik untuk diceritakan. Ya, itu tidak penting. Umpamanya apa? Nah, itu umpamanya Nabi Sulaiman, umpamanya itu punya tongkat. Nah, jadi dia meninggal dunia ketika sedang berdiri pada tongkatnya, dan jin baru tahu beliau meninggal dunia ketika tongkatnya sudah dimakan rayap. Nabi Musa juga punya tongkat, yang ketika tongkat itu dia lempar menjadi ular. Itu mukjizatnya. Pertanyaan Israiliyatnya, kayu apa yang menjadi tongkat tersebut? Nah, ini pertanyaan seperti ini pertanyaan Israiliyat. Apa gunanya kita tahu jenis kayu yang digunakan sebagai tongkat oleh Nabi Musa dan oleh Nabi Sulaiman dan yang lain-lain? Apa yang penting dia punya tongkat, itu cerita Quran. Tapi apa jenis kayunya? Nah, ini contoh Israiliyat. Jadi kalau disebutkan jenis kayunya, itu hampir dipastikan cerita itu berasal dari Taurat sebagai cerita buatan orang Yahudi, bukan dari Rasulullah, bukan dari sahabat, bukan dari Nabi, karena itu tidak bermanfaat. Quran tidak mau menceritakan hal-hal yang tidak penting. Nabi Muhammad juga tidak mau menceritakan hal-hal yang tidak penting. Nabi Muhammad menyebut Nabi Musa, menyebut Fir'aun. Fir'aun itu gelar. Lalu siapa persisnya Fir'aunnya? Tidak penting buat Quran. Tapi yang penting cerita itu ada. Ini. Nah, jadi kembali ke Isra Mi'raj tadi, hadirin hadirat yang terhormat, Rasulullah mendapat perintah, mendapat hadiah 5 salat sehari semalam. 5 kali salat sehari semalam. Jadi ini mulai dilakukan Nabi sesudah Isra dan Mi'raj. Nah, tapi kewajiban salat sudah ada sebelum itu. Jadi bukan Isra Mi'raj itu bukan wajibkan salat, itu jangan keliru. Isra Mi'raj itu menentukan salatnya 5 kali sehari semalam. Sedangkan kewajiban salat sudah ada sebelum itu. Dan Nabi sudah mengerjakan salat wajib, cuma bukan salat 5 kali sehari. Salat yang dikerjakan Nabi itu dalam riwayat yang umum itu salat malam. Sedangkan dalam riwayat yang tidak umum yang diikuti oleh sebagian orang salat subuh dan salat asar. Nah, tetapi sesudah Isra Mi'raj syarat ini menjadi 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam yang ada di dalam Al-Quran ketika di Mekah itu dijabarkan Nabi menjadi zuhur dan asar pada siang hari, maghrib, isya dan subuh pada malam hari. Jadi dari zuhur ke asar ke maghrib 2 salat, dari terbenam matahari sampai terbit fajar 2 salat, lalu ketika fajar 1 salat. Nah, jadi ini waktu salatnya. Ya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri. Jadi duluki syamsi ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri. Nah, ini di surat Isra. Jadi pada asalnya waktu ini hanya 3, salatnya 5. Nah, ini pendapat ulama ketika Nabi masih berada di Mekah. Salat, kemudian sesudah ini Nabi hijrah ke Madinah. Jadi salat ketika di Mekah itu saja. Salat, maaf, satu hal lagi lupa saya. Salat ketika Nabi turun dari Isra Mi'raj itu 5 kali. Waktunya 3. Jumlah rakaatnya itu 2 rakaat kecuali maghrib. Jadi ketika Nabi di Mekah, Nabi mengerjakan salat semuanya 2 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Jadi jumlah semuanya itu hanya 11 rakaat. Ini ketika Nabi di Mekah. Ya, jadi saya ulangi, ada 3 poin pada salat ketika Nabi di Mekah.
salatnya 5 kali, waktunya 3, jumlah rakaatnya 22 kecuali maghrib. Lalu Nabi hijrah ke Madinah. Hadirin yang terhormat, Nabi di Mekah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun sebagai Rasul. Jadi Nabi sebagai Rasul 23 tahun lebih kurang. Jadi Nabi lebih lama di Mekah dari di Madinah. Jadi selama 10 tahun di Madinah, barulah ibadat salat ini disempurnakan lagi. Dan catatan-catatannya, hadis-hadis tentang salat, hampir semuanya kita terima sesudah Nabi di Madinah. Hadis tentang salat di Mekah itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Jadi, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak ada doa, tidak kita ketahui bagaimana doanya, tidak kita ketahui bagaimana persis salatnya, apakah sama salat di Madinah dengan di Mekah, itu sama sekali tidak ada riwayatnya. Cuma kita anggap sama. Tapi riwayat tidak kita temukan bagaimana salat di Mekah itu. Lalu sesudah sampai ke Madinah, atau sebelum itu saya ceritakan, Nabi hijrah ke Madinah itu tidak tiba-tiba. Nabi berencana hijrah ke Madinah itu paling kurang itu 2 tahun sebelumnya. Paling kurang, tapi bisa jadi sebelum itu. Jadi kalau umpamanya riwayat hidup Nabi di Mekah kita ringkaskan, Nabi menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Lalu dakwah diam-diam 3 tahun. Jadi ini tentu kalau umurnya 40 menjadi sudah 43. Ketika Nabi berumur 43, dia mulai berdakwah secara terang-terangan. 3 tahun Nabi berdakwah secara terang-terangan, orang Quraisy memboikot beliau. Jadi beliau dikucilkan selama 3 tahun. Jadi dari 3 tahun tadi, ya jadi 3 tahun pertama dakwah diam-diam, 3 tahun kedua terang-terangan, lalu sesudah itu dikucilkan 3 tahun, itu sudah 9 tahun. Tinggal sesudah dikucilkan ini 4 tahun, lebih kurang. Jadi 4 tahun inilah kalau kita bisa katakan itu persiapan Nabi hijrah ke Madinah atau keluar kota Mekah. Jadi dalam beberapa bulan, kurang setahun sesudah pemboikotan, sesudah pengucilan, istri beliau meninggal, wafat, Khadijah. Sesudah itu Abu Talib juga wafat. Kewafatan 2 orang ini secara psikologis itu sangat mempengaruhi Nabi. Orang di Mekah yang melindungi beliau tidak ada lagi. Jadi kalau sebelumnya dia pulang ke rumah, Khadijah membantu beliau, ini tidak ada lagi. Kalau ada orang Quraisy mau memukul Nabi, mereka segan kepada Nabi walaupun Nabi sudah berumur 54 tahun, hampir 50 tahun, ya. Hampir 50 tahun umur Nabi, dia tidak berani memukul Nabi karena ada Abu Talib. Mereka segan. Tapi sesudah Abu Talib meninggal, mereka tidak segan lagi. Jadi penderitaan kepada Nabi semakin menjadi-jadi. Salah seorang ayahwa beliau, Abu Lahab, itu tidak segan lagi. Karena Abu Talib tidak ada. Kalau masih ada Abu Talib, dia segan. Karena Abu Talib ini abangnya. Jadi kalau umpamanya abangnya ini menegur Abu Lahab tidak mau. Tapi Abbas, ini juga ayahwa Nabi, Hamzah, yang umurnya sebaya dengan Nabi, itu juga ayahwanya, ini tidak disegani oleh Abu Lahab. Karena Abu Lahab lebih tua dari dia. Jadi kalau Hamzah marah, Abu Lahab tidak peduli. Kalau Abbas marah, Abu Lahab tidak peduli. Dia tidak takut. Dia meletakkan duri di depan pintu rumah Nabi, meletakkan kotoran dan sebagainya. Kenapa Abu Lahab berani? Karena dia ayahwa Nabi.
Abu Jahal yang juga sangat benci kepada Nabi, ini takut. Jadi ketika Hamzah marah kepada Abu Jahal dan memukul Abu Jahal, dia tidak membalas. Dia kata, memang saya keterlaluan kepada Muhammad. Tapi Abu Lahab tidak bisa diperlakukan begitu oleh Hamzah, karena Abu Lahab ini abangnya. Abbas juga, walaupun tidak Islam, dia simpati kepada Nabi, tapi dia tidak bertindak apa-apa kepada Abu Lahab. Hadirin yang terhormat, dalam keadaan seperti ini, Nabi Muhammad itu lebih kurang setahun sesudah peristiwa pengusiran, beberapa bulan sesudah istrinya wafat, dia pergi, Nabi Muhammad, ya, beliau pergi ke Taif. Dia mengungsi ke Taif, ingin tinggal di Taif. Dia minta perlindungan kepada orang Taif karena dia tidak sanggup lagi tinggal di Mekah. Nah, ini barangkali kita sudah dengar. Tapi orang Taif tidak menerima Nabi Muhammad. Kira-kira kasarnya dia katakan, orang Mekah saja marah kepada kamu. Kalau kami memberi perlindungan kepada kamu, berarti kami kan berperang dengan orang Mekah. Kami tidak mau itu. Diusir dia dari Taif. Disuruh oleh orang-orang tua Taif supaya Nabi diperolok-olok dan anak-anak disuruh melempari Nabi dengan batu. Jadi sesudah begini Nabi masih memohon kepada orang Taif, kalau kalian tidak mau menerima saya, menghina saya seperti ini, baiklah. Memang tidak ada kewajiban kalian menerima saya sama sekali. Saya memahami itu. Tapi saya minta satu hal. Jangan ceritakan kepada orang Mekah bahwa saya pernah datang kemari. Itu permintaan Nabi. Tapi orang Taif tidak menerimanya. Dia menceritakan kepada orang Mekah, Muhammad sudah datang kepada kami minta perlindungan, tapi kami sudah usir. Di dalam beberapa buku yang saya baca, Nabi Muhammad keluar dari Mekah minta perlindungan ke Taif, jaraknya itu sekitar 80 km. Jarak Mekah dengan Taif itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau orang pergi jalan kaki, mungkin dia perlu 2 hari baru sampai ke Taif. Harus tidur di jalan. Tidak bisa pergi pagi sampai sore berjalan kaki. Tidak. Dia harus tidur di jalan baru sampai ke Taif. Jadi kalau perginya 2 hari, pulangnya 2 hari. Begitu kira-kira dia di Taif itu berapa hari. Nah, ini kan kita bisa hitung. Tapi Nabi Muhammad keluar dari Mekah, baru pulang kembali ke Mekah ketika pergi ke Taif, itu lebih dari 1 bulan. Jadi tidak diketahui kemana Nabi pergi. Jadi kalau kita mau gunakan kata-kata yang kasar, di mana Nabi bersembunyi selama peristiwa Taif ini. Nah, itu kejadiannya. Jadi ya sesudah itu Nabi pulang ke Mekah. Jadi ketika Nabi pulang ke Mekah, orang Mekah sudah tahu bahwa Nabi pergi ke Taif dan tidak diterima di Taif. Akibatnya serangan kepada Nabi semakin menjadi-jadi. Karena orang-orang Mekah sudah tahu tidak ada lagi pelindung Nabi. Tidak ada lagi orang yang disegani yang bisa melindungi Nabi. Nah, dalam keadaan ini pada musim haji beberapa bulan sesudah itu, Nabi menyampaikan dakwahnya kepada orang Madinah. Bahwa saya beragama Islam. Jadi masuklah Islamlah beberapa orang. Beberapa orang saja. Lalu sesudah beberapa orang ini masuk Islam, ya tentu pulang ke Madinah. Musim haji tahun depannya, orang Madinah datang lagi. Tapi yang masuk Islamnya sudah banyak. Yang masuk Islamnya sudah banyak. Nah, dan orang yang masuk Islam ini sudah beberapa ratus orang, beberapa puluh orang, seratusan lebih sedikit, meminta Nabi hijrah ke Madinah. Nah, mereka minta Nabi hijrah ke Madinah. Ya Nabi tentu harus berpikir, apakah dia hijrah atau tidak. Lalu, ya jadi ada yang menyatakan pada tahun itu disebut sebagai Bai'at Aqabah kedua, tapi ada yang menyatakan tahun depannya lagi. Jadi ini sejarahnya tidak kuat sekali. Jadi Nabi datang dengan Abbas, ayah wanya. Jadi kata Abbas kepada
orang-orang Madinah, wahai orang Madinah, Muhammad ini orang terhormat di negeri ini. Dia keturunan bangsawan. Ayahwanya, abang saya, itu pemimpin orang Mekah ini. Dia kepala suku, dia bupati, atau dia gubernur, atau apapun istilahnya, sampai meninggal dunia. Jadi kalau kamu mau menerima dia di sana, bagaimana kira-kira apa persyaratan atau bagaimana keadaannya? Jangan nanti kalau di sini saya melindungi dia, tapi kamu bawa ke Madinah, sampai ke Madinah kamu bunuh. Atau kamu biarkan dia terlunta-lunta di situ, tidak ada apa-apa. Nah, disitulah terjadi Bai'at Aqabah. Mereka berjanji setia dengan Nabi Muhammad. Inti perjanjiannya itu dua. Yang pertama, orang Madinah menerima Nabi sebagai pemimpin dan mengikuti ajarannya. Itu yang pertama. Jadi mereka menjadi anak buah Nabi Muhammad, pengikut ajaran Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang Madinah berjanji akan melindungi Nabi Muhammad di dalam kota Madinah. Dia akan melindungi Nabi Muhammad di dalam kota Madinah seperti melindungi keluarganya sendiri. Itu janji orang Madinah. Tapi dia minta satu syarat. Mereka mau melindungi Nabi Muhammad di dalam kota Madinah seperti melindungi keluarganya dengan satu syarat. Nabi Muhammad setia bersama mereka. Jadi apapun yang terjadi, Nabi Muhammad tidak akan pindah dari kota Madinah. Jangan umpamanya nanti ketika umpamanya Nabi sudah ke Madinah, lalu ada musibah apa-apa, Nabi Muhammad lari lagi. Nah, jadi Abbas menjamin bahwa Nabi Muhammad akan setia bersama mereka dan Nabi Muhammad akan mereka bela. Jadi atas perjanjian inilah ya, Nabi Muhammad berjanji akan pergi ke Madinah. Itu terjadi pada bulan Zulhijjah. Lalu Nabi Muhammad hijrah pada bulan Rabiul Awal. Jadi Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi kira-kira 3 bulan sesudah perjanjian baru Nabi pergi ke Madinah. Nah, jadi Nabi pergi ke Madinah itu sebetulnya bisa kita katakan diundang. Nabi datang ke Madinah itu diminta. Nabi datang ke Madinah itu melalui sebuah perjanjian, bukan begitu saja. Ini hijrah ini. Orang Mekah marah. Jadi kalau umpamanya di Mekah dia masih bisa memukul Nabi, menghalangi Nabi berdakwah dan sebagainya, tapi kalau Nabi pergi ke Madinah itu kan tidak bisa dilakukan lagi. Nabi sudah lepas dari pengawasan mereka dan ini tentu sangat berbahaya untuk mereka karena Nabi menyerang berhala Quraisy, menyerang ibadah Quraisy, mengharamkan berbagai hal riba dan sebagainya. Sehingga orang Quraisy yakin kalau Nabi Muhammad pindah ke Madinah, mereka akan berperang. Nah, begini keadaannya. Nabi Muhammad sendiri, saya mundur sedikit, setahun sebelum hijrah ini, jadi ini tadi kan pada perjanjian pertama. Ketika perjanjian pertama, orang Quraisy, orang Madinah sudah ada yang masuk Islam, Nabi mengutus seorang kerabatnya pergi ke Madinah mengajari ibadah, mengajari agama Islam, mengajarkan Quran kepada orang-orang di Madinah. Nah, ini Mus'ab bin Umair. Dialah orang yang ada ke sana. InsyaAllah nanti akan kita ceritakan lagi tentang Mus'ab ini ketika bercerita tentang salat Jumat. Hadirin yang terhormat, jadi pada malam ini yang saya ceritakan, saya ulangi kembali. Ketika di Mekah, salat itu sudah difardukan. Bahkan fardu salat ini, menurut sebagian riwayat itu sudah terjadi pada wahyu yang ketiga turun. Jadi mungkin ini sekitar 6 bulan atau setahun sesudah Nabi menjadi Rasul. Karena wahyu pertama turun dengan wahyu yang kedua, itu selangnya antara 6 bulan. Kemudian dari wahyu kedua ketiga, ini juga beberapa bulan. Jadi surat yang pertama turun itu Iqra, lalu wahyu yang kedua turun itu Al-Mudaththir,
Lalu wahyu yang ketiga turun itu Al-Muzammil. Ini buku yang saya baca. Nah, jadi itu sudah ada. Tapi salat yang difardukan ini, itu ada yang menyatakan salat malam, itu jumhur, mayoritas ulama. Tapi ada yang menyatakan salat subuh dengan salat asar. Kemudian ini jumlah rakaatnya tidak diketahui secara jelas. Berapa salat malam ini, berapa salat zuhurnya, berapa salat asarnya. Kemudian salat ini diubah menjadi salat 5 kali sehari semalam pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan jumlah rakaatnya 22 pada semua rakaat, pada semua salat kecuali maghrib yang 3 rakaat. Waktunya ada 3. Ada salat siang, ada salat malam, dan ada salat fajar. Salat siang itu antara zuhur, tergelincir matahari sampai terbenam. Salat malam itu mulai dari terbenam matahari sampai dengan terbit fajar. Kemudian salat subuh itu dari terbit fajar sampai dengan terbit matahari. Begitu keadaan di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, sesudah Nabi hijrah ke Madinah, barulah salat ini berubah lagi, disempurnakan lagi seperti yang sekarang kita praktekkan. Dan ini rakaatnya ditambah untuk zuhur, asar, dan isya menjadi 4 rakaat. Kemudian juga waktunya diketatkan, jadi bukan lagi 3 waktu, tetapi menjadi 5 waktu. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Tapi sesudah ini Nabi memberi izin, ada salat qasar untuk orang musafir, ada salat jama' untuk orang yang punya kesibukan, kemudian ada lagi salat khauf untuk orang yang dalam peperangan dan orang dalam ketakutan, kemudian ini salat berkendaraan, ini juga diizinkan Rasulullah. Kemudian diizinkan juga salat untuk orang sakit, ya, jadi sakit, dan ini beberapa hal. Bagaimana perkembangannya insya Allah akan kita ceritakan lagi pada pertemuan yang akan datang. Karena ini sudah hampir isya, saya padakan sampai di sini. Insya Allah sampai lanjutan nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.